Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Konco Laut. Salam semangat dari Ruang Kafe Maritim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol nomor 134 Semarang. Konco Laut, podcast kali ini adalah edisi perdana dari Bintang Laut, bincang tentang kelautan dan perikanan. Dengan saya Setio Handayani sebagai hostnya pada edisi kali ini. Konco Laut, pada edisi kali ini kita akan bincang-bincang tentang small scale fisheries atau perikanan skala kecil di pantai utara Jawa Tengah. Bersama kita di studio telah hadir pakar perikanan skala kecil, Dr. Jamaluddin Malik, SPI, MSI. Selamat pagi Mas Dr. Jamal. Selamat pagi Mbak Yani. Selamat pagi Konco Laut semuanya. Apa kabar Mas Jamal? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, izinkan saya membacakan CV secara singkat agar Konco Laut lebih mengenal Mas Dr. Jamal. Oke, Konco Laut, untuk pendidikan S1 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan FPIK Universitas Brawijaya Malang dan lulus di tahun 2002. Pendidikan S2 di Magister Manajemen Agribisnis UGM Yogyakarta dan lulus di tahun 2008. Pendidikan S3 di Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor dan lulus tahun 2020. Untuk pekerjaan, Mas Dr. Jamal ini dari tahun 2002 hingga 2009 sebagai Manajer Produksi dan PPIC PT Kelola Mina Laut Group. Di tahun 2009 hingga sekarang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan sejak Februari 2002 beliau menjabat sebagai PLT Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto. Untuk organisasi, beliau merupakan anggota HAPI atau Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia sejak 2015 hingga sekarang. Baik Mas Dr. Jamal, tema kali ini kita akan membicarakan tentang pengelolaan perikanan skala kecil di pantai utara Jawa Tengah. Nah, mungkin Konco Laut ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perikanan skala kecil? Apakah armadanya yang kecil atau ikan hasil tangkapannya yang kecil-kecil atau apa ini sebenarnya Mas Dr. Jamal? Jadi memang banyak mungkin persepsi ya tentang perikanan skala kecil. Jadi mungkin Konco Laut biar tidak salah ya menginterpretasikan tentang perikanan skala kecil, mungkin saya coba menjelaskan tentang perikanan skala kecil itu sendiri ya. Mungkin saya adopsi dari beberapa referensi, diantaranya menurut Garcia et al 2008 dan Batista et al 2013 bahwa perikanan skala kecil ini lebih dinilai pada ukuran armada penangkapannya. Ya, dari ukuran armada penangkapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan perikanan skala kecil ini adalah perikanan dengan nelayan yang menggunakan armada penangkapan atau kapal perikanan berukuran paling besar 10 gross ton. Nah, ini dari Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan ketambagaran. Namun seiring dengan perkembangan waktu, sekarang ini kan ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, UJK, yang dengan untuk nomor 11 tahun 2020. Ini ada perizinan berbasis aplikasi online, itu OSS RDA, One Single Submission, Risk Based Approval, di mana batasan daripada kategori kecil ini mulai menyempit. Jadi mulai 5 gross ton ke bawah. Tapi kita nggak usah risau tentang kita ambil batasan sampai dengan 5 gross ton atau 10 gross ton. Keduanya bisa digunakan berdasarkan referensi mana yang kita pakai. Itu dari penjelasan perikanan skala kecil tadi menurut Garcia dan Batista tahun 2013. Mungkin ada pendapat lain yang menambahkan, yaitu dari Guyadira et al 2012 bahwa perikanan skala kecil ini bisa dilihat dari jumlah kru daripada armadanya tersebut, bahwa selama ini kru armadanya ini jumlahnya sedikit ini bisa dilihat dari jumlah armadanya kurang daripada 5 orang. Nah, khusus untuk
ini perikanan skala kecil yang di tempat kita ini Kota Semarang ini. Ini unik ini. Jadi perikanan skala kecil di Kota Semarang ini 100% itu tulen perikanan skala kecil semua. Nah, itu keunikan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dari jumlah kru armada tadi bisa dioperasikan 1 hingga 2 orang itu sudah bisa melaut mereka. Bisa melaut, ya. Itu keunikan daripada perikanan skala kecil di Kota Semarang. Kemudian ciri yang lain dari perikanan skala kecil ini menurut King 2007 ini adalah dicirikan dengan berbiaya rendah. Berbiaya rendah. Kemudian hasil tangkapannya hanya untuk konsumsi pribadi dan kelebihannya bisa dijual untuk lokal. Kemudian untuk FAO 2017 dia menambahkan bahwa perikanan skala kecil ini jarak dan jangkauannya atau boleh dikatakan daerah penangkapan atau fishing ground-nya ini berada di dekat pantai, jadi di sekitar pantai, jadi tidak jauh ya. Jadi karena berkisar dengan dekat pantai ini sehingga sumber dayanya bergantung pada sumber daya lokal dan juga terkena dampak daripada keberadaan pesisir tadi, di mana keberadaan pesisir ini kan sangat kompleksitasnya. Nah, ini tentang perikanan skala kecil tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya. Lengkap sekali referensinya ya Mas Dr. Jamal, sehingga mungkin Konco Laut sudah mulai paham nih apa yang dimaksud dengan perikanan skala kecil. Kemudian Mas Dr. Jamal, ini kan saya juga pernah mendengarkan ada istilah perikanan tradisional, kemudian ada perikanan subsisten. Nah, itu posisinya seperti apa dengan perikanan skala kecil? Apakah sama atau beda? Ya, terima kasih Mbak Yani. Ya. Jadi mungkin memang kita banyak mendengar istilah perikanan, diantaranya mungkin ada kita dengar perikanan subsisten, kita dengar perikanan tradisional, mungkin juga kita sempat dengar tentang perikanan pesisir. Nah, ini kita kupas yang hari ini mungkin kita kupas tentang perikanan skala kecil. Jadi kalau dilihat dari tingkatan atau skalanya itu yang paling kecil sendiri ini adalah perikanan subsisten. Jadi perikanan subsisten ini adalah perikanan yang dimana hasilnya ini hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi kalau mereka pengen memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka, maka mereka baru melakukan penangkapan tadi. Jadi armada yang mereka pakai juga ya sangat sederhana sekali, betul. Jadi hanya mungkin berupa perahu jukung, ya kan? Ya hasil tangkapnya juga nggak banyak karena tadi hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Dan lebih besarnya lagi mungkin kita mendengar tadi istilah perikanan tradisional, di mana perikanan tradisional ini adalah dari segi penangkapannya ini sudah dilakukan turun temurun ya, sesuai dengan budaya dan karakteristik kearifan lokal. Untuk hasilnya daripada perikanan tradisional ini dia lebih banyak daripada subsisten tadi. Kalau yang subsisten tadi hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sehari-hari. Nah, kalau perikanan tradisional ini di samping memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ada kelebihannya untuk dijual dalam lingkungan lokal. Nah, ini jadi keberadaan daripada perikanan subsisten dan perikanan tradisional ini adalah bagian daripada perikanan skala kecil. Jadi jangan salah. Jadi perikanan skala kecil ini merupakan terdiri atas perikanan subsisten tadi dan perikanan tradisional. Jadi kalau misalkan kita mendengar istilah perikanan subsisten dan perikanan kecil itu kan kurang pas sebenarnya, karena itu kan biasanya bagian ya. Kalau kita sudah menyebutkan perikanan skala kecil ya otomatis di dalamnya sudah ada perikanan subsisten atau perikanan tradisional. Perikanan skala kecil ini juga bisa disebut sebagai perikanan pesisir karena tadi ya kalau kita referensi dari FAO 2017 tadi kan bahwa ini daerah dan jangkauan penangkapan atau fishing ground-nya perikanan skala kecil ini kan berada di sekitar pesisir atau dekat pantai tadi, sehingga bisa dikatakan sebagai perikanan pesisir. Di samping juga sumber daya hasil tangkapannya ini dipengaruhi oleh lingkungan pesisir. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan ya. Sampai sejauh mana ya, Mas Dr. Jamal untuk jangkauan nelayan skala kecil ini? Berapa mil gitu dari pesisir? Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara masalah perikanan skala kecil atau perikanan pesisir, nah yang namanya kategori pesisir ini kan menurut Undang-Undang Pesisir bahwa kategori pesisir ini adalah daerah peralihan di mana masih ada pengaruh
dari darat dan laut. Intinya itu, selagi masih ada pengaruh dari darat dan laut, itu bisa dikatakan kategori pesisir lah. Jangkauan jaraknya ke arah tengah, ke arah laut ini, kalau berdasarkan kewenangan daripada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu saat ini adalah kewenangan kita adalah sampai dengan 12 mil. Jadi 12 mil ini kalau dibagi dalam jalur penangkapan itu kan dia masuk di jalur 1 dan jalur 2. Betul. Dan kebetulan untuk ini uniknya juga perikanan pesisir atau perikanan skala kecil ini dominan ini memanfaatkan jalur 1 karena tadi dekat dengan pantai tadi. Ya, ini yang mungkin nanti kita perlu pengaturan jalur dan sebagainya itu. Supaya nanti tidak menumpuk di salah satu jalur saja. Oke, Dr. Jamal, itu tadi perikanan di Jawa Tengah ini kan didominasi oleh perikanan skala kecil. Mungkin Dr. Jamal bisa menggambarkan kira-kira berapa sih persentase dari perikanan skala kecil ini? Ketika kita bicara ada skala kecil, tentunya ada skala menengah maupun skala besar. Kira-kira berapa persentasenya? Jadi gambaran umum tentang perikanan di Jawa Tengah ya, menurut dari segi jumlah dan ukuran armada, saya ambil dari referensi data statistik perikanan yang terbaru, yaitu data statistik perikanan tangkap Jawa Tengah tahun 2021, bahwa jumlah armada secara keseluruhan itu ada sekitar 27.488 unit. Jadi dari lumayan banyak. Jadi dari jumlah 27.488 unit ini untuk ukuran sampai dengan 10 gross ton yang merupakan perikanan skala kecil tadi sebanyak 22.975 unit. Artinya sekitar sebanyak 84% lah dari jumlah unit armada yang ada di Jawa Tengah. Artinya apa? Bahwa perikanan skala kecil ini dominan di Jawa Tengah. Nah, untuk ukuran berikutnya yaitu 11 sampai 30 ini sekitar 13%, kemudian untuk yang di atas 30 gross ton ini adalah sekitar 3%. Artinya bahwa 84% dari total armada ini kan sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita perlu perhatian khusus lah. Nah, ini jumlahnya kan tadi disampaikan sekitar 84%. Tuh. Kira-kira apa yang mendasari ketertarikan dari para nelayan ini untuk bekerja atau mencari nafkah di sektor perikanan skala kecil ini tadi? Betul. Jadi kalau tadi dia lihat dari segi ukuran armadanya kan dia kecil tadi ya, mungkin sudah 1 gross ton, ya toh? Mungkin meningkat lagi 2 gross ton. Jadi dominan yang di bawah 5 gross ton itu dengan kapasitas ukuran armadanya yang kecil tadi, maka dengan modal yang relatif kecil ini nelayan sudah bisa melakukan investasi di bidang perikanan. Jadi penangkapan ikan dan membawa hasil pulang gitu ya. Jadi tidak perlu modal yang banyak ya, modal yang gede, karena dengan ukuran 1 gross ton aja mereka sudah bisa melaut. Jadi kayak kapal-kapal gillnet itu kan ukuran-ukuran kecil itu mereka hanya dengan 1 orang aja udah bisa melakukan usaha penangkapan. Mungkin itu Mbak Yani ya. Mungkin permodalan yang dibutuhkan ini apa saja selain dari kapal, kemudian alat tangkap. Jadi kalau itu kan ini ya, kalau dari segi kapital atau permodalan yang pertama jelas tadi ya, yang paling besar adalah pembelian perahu tadi ya. Perahu atau kapal perikanan lah dikatakan itu. Kemudian yang kedua adalah alat tangkapnya sendiri. Ini tadi bisa gillnet ataupun mungkin jaring-jaring yang lain ya. Di samping itu juga bisa ini berupa modal mesin. Biasanya kalau kapal perikanan berukuran kecil tadi, kategori perikanan kecil ini, dia menggunakan mesin tempel. Mesin yang ditempelkan di kapal perikanan tadi. Di samping kapital juga mereka membutuhkan ini ya, biaya operasional tentunya. Biaya operasionalnya apa saja nih Mas? Ini biasanya ada BBM. Nah, kebetulan kalau nelayan kecil ini kita bantu dengan BBM subsidi. Nah, solar ya ini? Ya, solar. Jadi mereka memakai BBM bersubsidi, jadi supaya menekan biaya operasional kan. Nah, samping itu juga ada oli, pelumas itu, kemudian perbekalan, makan minum ya. Betul. Tapi yang komponen paling besarnya dari operasional itu tentunya BBM tadi. Makanya dengan menggunakan BBM subsidi ini juga mereka bisa menekan biaya operasional tadi. Makanya dengan mungkin 1 orang aja dia bisa melaut dengan tadi itu kan
ini mendapatkan hasil ini ya, itu akhirnya menjadi boleh katakan banyak dan membludak tadi itu. Makanya harus kita ada pengelolaan, ada kontrol. Harus ada pengelolaan. Oke, mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, karena jumlahnya yang sangat dominan ini Mas Dr. Jamal, tentunya pasti ada permasalahan ya. Nah, permasalahan di perikanan skala kecil ini kira-kira apa saja Mas Dr. Jamal? Ya, baik, kalau kita ini ya, kita telah kembali bahwa perikanan skala kecil tadi yang merupakan perikanan pesisir, itu kan otomatis banyak ini ya, banyak faktor, banyak aspek yang mempengaruhi daripada kompleksitas pesisir itu sendiri. Nah, kompleksitas yang sangat luar biasa di pesisir ini tentunya memberikan permasalahan ya. Permasalahan ini tentunya dari banyak aspek juga yang kita melihatnya. Mungkin kalau sudah yang saya singgung tadi bahwa jumlah armadanya yang perikanan kecil tadi yang banyak dan kecenderungan tiap tahun juga meningkat karena jumlah penduduk itu kan selalu meningkat. Identik dengan nelayan juga sama meningkat. Nah, ini kecenderungan jumlah armada juga meningkat, ini menimbulkan permasalahan terjadinya ini kelebihan kapasitas penangkapan atau over capacity. Over capacity ini akan memberikan efek lanjutan, yaitu berupa ini hasil tangkapan daripada nelayan ini akan menurun. Jadi ini bisa terindikasikan bahwa stok perikanan, kalau kita mempelajari tentang kajian stok atau stock assessment, itu boleh dikatakan stok sudah mulai menipis. Nah, ini sudah mengindikasikan terjadi overexploited. Jadi overexploited itu dari ini ya, dari permasalahan tadi ya, terjadinya overcapacity dan ada dampak lanjutannya berupa overexploited atau overfishing. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek lingkungan, kalau aspek daripada lingkungan kita lingkungan maupun sumber daya ikannya sudah mengalami ini degradasi. Nah, ini untuk lingkungan ini bisa kita lihat ya, sehari-hari ini terjadinya abrasi di daerah Pantura itu. Kemudian terjadi rob. Ini kan saya juga di Pekalongan, ini ada luar biasa ini robnya ini. Ya, di samping terjadi abrasi, kemudian terjadi rob, itu juga ini terjadi kerusakan mangrove. Betul. Itu dari segi ini ya, degradasi lingkungan. Dan kalau dilihat dari segi degradasi sumber daya ikannya sendiri tadi ya sudah kita singgung bahwa dia sudah terjadi penurunan hasil tangkapan, indikasi stok sudah mulai menurun, dan juga bisa kita lihat dari ukuran daripada hasil tangkapan ini sudah mulai cenderung makin kecil, betul sekali. Jadi riset betul. Jadi riset yang kebetulan saya lakukan riset ini di Semarang dari penggunaan mata jaring ya, penggunaan mata jaring dalam 10 tahun terakhir itu cenderung semakin kecil. Betul. Nah, kalau kita lihat itu yang namanya ikan pedek itu ya bukan pedek lagi tapi namanya mungkin pire. Kecil-kecil itu tertangkap itu kan sudah mengalami degradasi daripada sumber daya ikan. Itu kita lihat dari lingkungan SDI. Kemudian kita lihat dari aspek lainnya lagi, mungkin dari sarana dan teknologi yang digunakan. Jadi dari sarana dan teknologi yang digunakan selama ini kan masih menggunakan ya tradisional ya. Jadi belum memanfaatkan alat bantu penangkapan, belum menggunakan teknologi penangkapan yang modern. Nah, itu kan menjadi permasalahan dari perikanan skala kecil sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari aspek sosial ekonominya, kalau kita lihat dari aspek sosial ekonominya, kecenderungan daripada nelayan kecil ini berpendidikan rendah. Jadi dari hasil beberapa riset saya yang saya tulis di beberapa jurnal, itu dominan ya SMP lah rata-rata itu ya, dari segi pendidikan. Dan dari segi ekonominya, perikanan skala kecil ini rata-rata daripada pendapatan nelayan kecil ini adalah di bawah upah minimum kabupaten kota. Jadi ya sangat sangat mengkhawatirkan tadi. Makanya perlu kita support, perlu kita bantu, kita lindungi, kita berdayakan itu. Karena itu tadi dari segi sosial ekonominya ya. Kemudian dari segi kelembagaan dan tata kelola, bahwa
kelembagaan dan tata kelola yang ada di perikanan skala kecil ini belum tertata dan belum terkelola dengan baik. Sehingga ini bisa dilihat dari ini ya, dari apa? Dari penerapan regulasi ya, penerapan regulasi yang belum efektif, kemudian penerapan kelembagaan belum optimal. Nah, penerapan kelembagaan yang belum optimal ini bisa terlihat dari ini, dari mungkin dominan nelayan-nelayan kecil kan tergabung dalam KUB itu ya. Nah, itu program mereka belum bisa ini apa? Istilahnya mandiri punya inisiatif untuk lebih aktif dan sebagainya. Selama ini masih ya mohon maaf yang sewu apa ini tergantung daripada bantuan pemerintah dan sebagainya. Betul ya. Itu yang mungkin perlu kita push supaya mereka lebih mandiri. Betul. Mungkin itu Mbak dan konco laut semuanya. Berarti permasalahan yang ada di perikanan skala kecil ini sangat kompleks ya, mulai dari aspek ekologi, kemudian ekonomi, sosial, dan kelembagaannya. Nah, tentunya mungkin Mas Dr. Jamal sudah pernah melakukan analisis kira-kira upaya apa yang bisa kita atau pemerintah lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kalau kita tadi lihat dari segi terjadinya degradasi lingkungan tadi, bahwa lingkungan tadi kan adalah lingkungan pesisir. Kita lihat bahwa degradasi lingkungan pesisir ini kan tadi ya terjadinya abrasi, terjadinya rob, kemudian mangrove yang rusak. Maka upaya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan ini pelindung pantai. Nah, pelindung pantai ini sifatnya bisa berupa bangunan atau HUD solution, misalkan seperti alat pemecah ombak, kemudian groin, kemudian seawall. Di samping itu juga bisa kita lakukan dengan ini penanaman mangrove sendiri, tadi rehabilitasi mangrove tadi dari sisi soft solutionnya. Kemudian untuk rob yang ada di pesisir ini bisa kita upayakan kita kurangi atau kita minimalisir dengan pemasangan pompa dan rumah pompa. Itu dari upaya-upaya untuk menangani daripada degradasi lingkungan tadi ya. Kemudian untuk degradasi sumber daya ikannya sendiri ini yang menjadi perhatian vital ya Mbak Yani. Jadi untuk menangani daripada degradasi sumber daya ikan ini mungkin upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama melakukan pembatasan jumlah unit penangkapan atau melakukan jumlah pembatasan effort akibat overcapacity tadi. Karena tadi kan sangat luar biasa membludak dan semakin bertambah betul. Nah ini dilakukan pembatasan. Kalau kerannya ini dibuka terus, aduh sangat luar biasa nanti semakin apa jadinya, ya kan? Jadi ini dilakukan pembatasan. Nah itu langkah yang pertama mungkin itu apa upaya yang bisa kita lakukan pertama itu. Kemudian yang kedua bisa juga kita lakukan closing area. Nah, tadi kan saya singgung bahwa perikanan skala kecil ini kan dominan menumpuk di dekat pantai tadi. Jadi jalur penangkapan yang banyak digunakan mungkin ya jalur 1, terutama 1A 0 sampai 2 mil ini waduh sangat crowded sekali. Nah, ini bisa dilakukan closing area. Nah, ini kenapa kok kita memberikan rekomendasi untuk dilakukan closing area terutama di jalur 1A karena tadi 1A tadi yang dekat dengan pesisir 0 sampai 2 mil ini juga tadi bahwa di pesisir tadi tempat habitat vital, salah satunya tadi ekosistem mangrove tadi kan banyak di kawasan pesisir. Nah, kita ketahui bahwa ekosistem mangrove ini kan dia di situ banyak nutrien, banyak makanan untuk ikan-ikan, sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan kecil atau nursery ground itu. Kemudian sebagai tempat pemijahan, spawning ground. Jadi dengan dilakukan closing area di 1A ini harapannya bisa memberikan kesempatan terhadap SD ini untuk melakukan recovery, pemulihan. Jadi ini memang harus kita fokuskan di situ. Jadi satu sisi kita lakukan pembatasan dari segi jumlahnya armada tadi, kemudian sisi lain kita lakukan closing area untuk memberikan kesempatan recovery. Kemudian upaya yang lainnya bisa kita lakukan ini. Mungkin kan ada penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, itu bisa kita lakukan moratorium yang bisa kita lakukan secara bertahap dan mungkin bersifat sementara. Kalau di beberapa daerah mungkin saya baca-baca riset di luar negeri itu penerapan bisa dilakukan
per 3 bulan dalam 1 tahun. Ini bisa kita lihat juga tadi ya, musim ikan tadi ya, di mana dia mungkin sedang memijah dan sebagainya, itu yang mungkin timing yang tepat di situ. Ya, ada closing season berarti betul. Di samping itu juga ini yang tidak kalah menarik tadi, bahwa ukurannya yang semakin kecil dengan penerapan penggunaan mata jaring yang semakin lama semakin ukurannya makin kecil, maka dilakukan ini manajemen meses, pengaturan mata jaring. Jadi mata jaring yang direkomendasikan minimalnya sebenarnya kan 2 inci. Jadi upaya-upaya yang untuk menangani daripada degradasi sumber daya ikan tadi. Itu tadi dari lingkungan dan sumber daya ikan. Kemudian untuk sarana dan teknologi yang tadi kita sampaikan bahwa penggunaannya belum memadai, ini maka perlu kita tingkatkan, baik dari segi ukurannya, dari segi kemampuannya, sehingga dia punya kemampuan untuk daya jelajahnya lebih jauh. Betul. Ya. Kalau daya jelajahnya lebih jauh dengan penggunaan alat bantu, penggunaan metode penangkapan yang lebih modern, ya insya Allah lah hasilnya akan lebih banyak. Betul. Ya. Itu dari segi sarana dan teknologinya. Kemudian dari segi pendapatan nelayan yang rendah tadi, ya ini bisa kita lakukan, diantaranya adalah pemberdayaan daripada wanita atau perempuan nelayan. Jadi kita ya kan dominan kalau namanya nelayan biasanya kan laki-laki nih, suaminya pergi melaut nangkap ikan. Nah ini istrinya kita berdayakan. Berdayakan seperti apa ya? Bisa membantu di bidang pemasaran, menjual hasilnya tadi. Kemudian hasilnya tadi juga bisa diolah, bisa jadi pengolah, betul. Kemudian juga bisa mereka membantu perbekalan suaminya tadi yang mau melaut. Kemudian pada saat kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin tadi gelombang tinggi dan sebagainya, mereka juga bisa membantu membuat dan memperbaiki alat tangkap. Misalkan jaring yang rusak, mereka perbaiki dan sebagainya itu. Jadi kita berdayakanlah perempuan-perempuan atau wanita nelayan ini. Di samping perempuan atau istri-istri nelayan yang kita berdayakan, juga bisa anaknya ini kita berdayakan sebagai pemberdayaan taruna pesisir. Nah, ini kan bisa nanti dilatih dengan perbengkelan untuk nanti yang kapal-kapal rusak dilakukan perbaikan. Jadi intinya pemberdayaan ini dikuati supaya tadi pendapatan daripada keluarga tadi itu bisa meningkat, bisa bertambah. Jadi tidak hanya mengandalkan dari sang ayah atau suami, betul. Jadi semuanya mulai dari istri, anak semuanya diberdayakan. Nah, di samping pemberdayaan itu mungkin apa yang bisa dilakukan adalah ini, menciptakan mata pencarian alternatif, atau MPA, atau mata pencarian baru. Jadi tidak hanya mengandalkan sektor penangkapan nelayan saja. Jadi kalau supaya bisa menambah penghasilan tadi, bisa memungkinkan, kondisi kok tidak memungkinkan untuk melaut ini, apa yang bisa dilakukan di lingkungan sekitarnya? Mungkin tadi bisa sebagai pembudidaya kerang, pembudidaya bandeng, dan tadi yang sudah kita singgung sebagai pemasar atau pengolah hasil perikanan. Kemudian bisa juga sebagai penjual ini masakan ikan, kuliner ya, sebagai pengrajin daripada alat tangkap. Banyak faktor yang tidak harus melulu di sebagai nelayan tadi. Itu kita bisa menciptakan ini mata pencarian baru atau mata pencarian alternatif. Dan upaya lain yang bisa kita lakukan untuk ini menambah daripada pendapatan nelayan yang rendah tadi, mungkin ini bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah. Jadi ya seperti ini. Contohnya apa? Bahwa selama ini kan yang namanya nelayan itu kan nangkap hasilnya langsung dijual. Dominan kan seperti itu ya. Apalagi perikanan skala kecil kan nggak mau ribet dan sebagainya. Nah ini nilai tambahnya kurang. Jadi ibaratnya kalau kita bicara pakaian tidak ada ongkos jahitnya, nambah itu ya. Ini bisa kita berikan nilai tambahnya tadi ya, dari hasil tangkapan ini mungkin tadi bisa kita olah, diolah dulu. Ya betul. Jadi kalau kita bicara sanitasi dan higien, itu kan bahwa ikan pusat kontaminan itu kan ada di isi perut, ada di sisi atau lendir, kemudian ada di insan. Nah mungkin itu salah satu yang selama ini mungkin saya belum pernah melihat ya, termasuk di pasar higienis
pun belum pernah melihat bahwa dijual yang sudah dalam bentuk penyiangan. Jadi pusat-pusat kontaminan ini dihilangkan dulu. Betul. Itu satu sisi tadi menghilangkan mikroba. Sisi lain bisa menambah tadi ya masa simpan ya. Nah, sisi yang lain tadi jelas menambah harga jual. Itu bisa tadi ya dalam bentuk dijual penyiangan ataupun juga bisa dalam bentuk ini tadi ya, bentuk filet dan sebagainya. Tidak harus ini ya, tidak harus bahwa yang namanya produk olahan itu harus kita bicara pembekuan butuh modal besar, enggak. Itu masih sama-sama segar ya, tapi dengan penambahan treatment tadi disiangi, dibuat filet. Dan kebetulan saya dulu kan pernah di ini ya, di PT Kelola Minyak Laut itu kan ada produk yang namanya wiji. Jadi vulgated. Jadi produk utuh yang dibuang isi perutnya saja. Kemudian ada juga produk utuh yang dibuang isi perutnya, dibuang insang, namanya biji. Kemudian biji es juga dibuang sisiknya. Produk-produk seperti itu yang bisa memberikan nilai tambah tadi. Harganya lebih mahal. Itu yang belum terpikirkan selama ini. Betul, karena memang kebanyakan ibu-ibu sekarang juga ibu-ibu rumah tangga termasuk saya sendiri, nah, itu mungkin itu males untuk menyiangi atau itu yang mungkin membersihkan ikan. Beberapa teman tuh kan kemarin ada yang sharing masalah itu kenapa kok ininya apa ya istilahnya selera dan sebagainya kok kurang. Karena itu belum ada yang tergerak ke sana, belum mencoba ke sana. Nah, ini sengaja saya coba, saya singgung, saya kupas ini biar ini konco-konco laut yang ikut menjadi pemirsa di podcast ini bisa bermanfaat lah ini. Itu tadi dari segi ini ya, pendapatan yang bisa kita tingkatkan tadi. Kemudian dari segi kelembagaan dan tata kelola yang belum optimal tadi. Bahwa upaya yang bisa kita lakukan ya yang namanya ini penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum atau law enforcement ini harus kita tegakkan. Di samping tentunya pengaturan tata kelolanya ini kita kelola lebih baik. Yang tadi saya singgung tadi tentang kelembagaannya tadi, tentang KUB tadi, bahwa selama ini kecenderungan nelayan-nelayan yang tergabung dalam KUB program dan kegiatannya relatif pasif, hanya bersifat top down dan sebagainya, ini sudah mulai lah dari bawah untuk usulan ke atas dan sebagainya. Mereka dengan mungkin proposal, oke lah kalau misalkan ada bantuan itu hanya sifatnya permulaan saja, tapi untuk selanjutnya, selanjutnya mereka bisa mandiri. Itu yang harus kita tekan. Sifatnya hanya stimulan saja. Betul. Tadi sempat disinggung tentang law enforcement atau penegakan hukum. Ini di bidang apa, Mas Jamal? Apakah ada pelanggaran hukum di perikanan skala kecil ini? Di bagian mananya, Mas? Iya. Jadi kalau perikanan skala kecil ini mayoritas, mohon maaf, ini teman-teman nelayan sebenarnya kalau dari segi ketertiban dokumen administrasi ini kurang. Jadi mungkin itu akhirnya mungkin dari teman-teman pengawas perikanan melakukan operasi pengawasan, mereka banyak menangkap daripada teman-teman nelayan kecil ini ya, karena kecenderungannya tadi mereka tidak membawa kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah ini pengawasan daripada teman-teman ini sebenarnya masih bersifat pembinaan, karena bagaimanapun juga adalah saudara kita. Kita nggak mungkin lah kita proses, tapi ya itu tadi kadang jadi ini ya apa ya istilahnya ya bukan gunung es ya. Kalau lama-lama seperti itu kan tadi akhirnya kesadaran untuk tertib hukum, taat hukum itu juga berkurang dan sengaja. Jadi mungkin ada memang perlu ya untuk suatu saat atau kadang-kadang perlu shock terapi. Tujuannya hanya untuk membuka kesadaran. Betul. Karena kalau hanya selama ini hanya untuk pembinaan melulu ya, meskipun memang saudara kita sebenarnya tanpa adanya shock terapi ya akan jadi biasa-biasa saja. Mungkin itu. Kalau terkait dengan ini, Mas Dr. Jamal, alat tangkap yang dilarang atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini bagaimana kondisinya di perikanan skala kecil ini? Nah ini kebetulan dari yang 84% tadi itu kan nelayan Jawa Tengah adalah berupa perikanan skala kecil, dan kebetulan keberadaan nelayan yang kurang ramah lingkungan tadi, dalam hal ini mungkin saya ambil contoh
mungkin mohon maaf ini ada alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti halnya arat. Arat ya, Nah, contohnya itu ya arat. Kebetulan memang dominan di ukuran-ukuran kecil tadi. Jadi ya memang tadi untuk penanganannya tadi bahwa kita tidak hanya melihat dari satu aspek saja, dari berbagai aspek yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa lingkungannya kita perhatikan, SDI-nya kita perhatikan, sosial ekonominya kita perhatikan, kelembagaannya kita perhatikan. Jadi dengan meramu daripada berbagai aspek tadi, harapannya akan lebih baik. Jadi kalau kita hanya contoh ya, kita hanya memandang dari segi SDI ekologinya saja, mungkin ya memang dia sudah nggak mungkin ya, karena merusak dan sebagainya, kelestarian SDI dan ekosistem ini sangat terancam. Tapi kan kita tidak bisa hanya melarang saja stop. Solusinya apa? Tadi banyak dominan dari 84% mungkin ya untuk yang apa tadi, yang aratnya mungkin bisa lebih dari 90% itu. Nah itu kalau hanya kita larang saja tanpa memberikan kita solusi, stimulus dan sebagainya, pasti ada konflik kecil. Itu yang mungkin kita nggak bisa memandangannya salah satu aspek, salah satu sisi saja. Itu yang menjadi ini perhatian daripada konco-konco laut semua. Iya, berarti kalau upaya pemecahan permasalahan yang di perikanan skala kecil ini kita harus melihatnya dari berbagai aspek. Betul. Mas Dr. Jamal, dari ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Iya. Tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja. Iya. Itu ya Mas Jamal. Kemudian Mas Jamal ini kan bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang mana DKP Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan di bidang kelautan dan perikanan. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh DKP Provinsi Jawa Tengah terhadap nelayan skala kecil ini? Mungkin ada program bantuan ataupun kegiatan yang menyasar ke mereka. Jadi ada nilai manfaat bagi mereka ya. Jadi ini untuk Dinas Kelautan Perikanan Provinsi ini melalui PT-PT-nya termasuk ini ya, pelabuhan perikanan. Ini semua kepala pelabuhan perikanan pantai yang jadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah memberikan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Sebagai saya pribadi saya mengeluarkan surat rekomendasi, memberikan surat rekomendasi tiap bulan. Jadi masa berlaku surat rekomendasi yang saya berikan ini berlaku 1 bulan atau 30 hari. Ini sesuai dengan peraturan BPH Migas. Kebetulan untuk bulan ini kan Juni ya. Nah, Juni ini kemarin saya sudah memberikan atau menerbitkan surat rekomendasi untuk berlaku bulan Juli, per 1 Juli sampai 31 Juli yang sudah saya keluarkan hari Jumat kemarin tanggal 24 Juni. Jadi seminggu sebelum berakhirnya bulan yang berjalan ini, saya sudah menerbitkan surat rekomendasi untuk bulan yang akan datang. Ya, itu semua kepala pelabuhan memberikan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Jadi tadi nelayan kecil kita bantu dari situ. Di samping pemberian penerbitan surat rekomendasi, DKP Jateng juga memberikan bantuan BBM subsidi sendiri melalui kartu nelayan. Jadi yang kita singgung tadi kan bahwa biaya operasionalnya daripada nelayan kecil tadi kan tinggi ya, biaya operasional. Nah, ini kita bantu dari BBM bersubsidi tadi. Itu bantuan dari DKP Jateng. Di samping itu juga kita memberikan program asuransi nelayan. Asuransi nelayan. Ini mencakup kalau mereka terjadi kecelakaan di laut, karena gelombang pasang tinggi, ketidakpastian iklim dan sebagainya, ini kan memberikan resiko yang tinggi di tengah laut pada saat mereka melakukan usaha penangkapan. Ini kita memberikan bantuan asuransi nelayan, kita bayarkan preminya. Jadi mereka tinggal nanti terjadi misalkan terjadi kecelakaan di laut, mereka tinggal klaimkan. Kalau mereka misalkan kesusahan dalam mengklaimkan, ya kita bantu juga. Ada pendampingan. Betul. Tuh.
Jadi di samping tadi mengcover kecelakaan juga karena ketidakpastian hasil dan sebagainya. Jadi kita bantu di program asuransi nelayan tadi. Dan program atau kegiatan yang lainnya yang kita support untuk nelayan kecil ini adalah tadi yang kita sampaikan adalah pemberdayaan. Baik pemberdayaan nelayannya sendiri, istrinya atau wanita pesisir, anaknya, taruna pesisir, berdayakan supaya tadi mereka lebih terampil, pendapatan meningkat, harapannya kesejahteraannya meningkat. Ini jenis kegiatannya apa nih Mas Jamal yang? Ya kegiatannya itu tadi. Kalau misalkan kalau nelayan itu kan kita latih untuk mungkin ada inilah apa? Kita ngalukan ke kerjasama dengan BPPI untuk apa? Terkait alat tangkapnya. Ya betul, alat tangkap dan sebagainya. Itu kemudian dari segi istrinya nelayan kita lakukan pelatihan seperti pengolahan ikan. Kita juga kasih bantuan peralatannya juga supaya mereka benar-benar terampil dan bisa mandiri, harapannya seperti itu. Tapi ya itu tadi kembali lagi ke personalnya ya. Kalau personalnya tadi hanya mengharapkan bantuan saja ya tidak akan mandiri. Padahal dari segi program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tadi sangat luar biasa untuk mensupport nelayan kecil. Jadi di samping pemberdayaan juga yang kita berikan bantuan tadi peralatan dan sebagainya, kita juga memberikan bantuan pada nelayannya sendiri berupa alat tangkap yang ramah lingkungan. Seperti halnya kemarin waktu pas saya di bidang tangkap itu kita memberikan bantuan ini apa? Gilnet, bubu, mungkin mesin tempel. Itu kita berikan bantuan pada nelayan kecil. Harapannya itu tadi supaya mereka pendapatnya biar meningkat, bisa lebih mandiri, menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan. Harapannya seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ini ya, bahwa untuk nelayan kecil ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah DKP Jateng ini apa? Membebaskan retribusi perizinan. Jadi nol tarif. Betul. Jadi kalau yang namanya subsidi untuk pengusaha yang bukan kecil ini kan mereka kan bayar. Kalau nelayan kecil sampai dengan 10 gross ton ini tadi kan ada di Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Garam dan Pemberdayaan kan tadi kan ini apa? Untuk nelayan kecil ini dibebaskan dari retribusi perizinan. Betul. Nah, ini ada perdanya juga pergub bukan perda. Pergub untuk perizinan ini juga nol tarif. Itu yang apa nih? Program kegiatan yang dari DKP Jateng yang mensupport ya daripada nelayan kecil. Mungkin itu dan kawan-kawan. Iya. Artinya luar biasa sekali ya perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan skala kecil ini ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir Mas Dr. Jamal, untuk ke depan nih strategi apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk keberlanjutan pengelolaan perikanan skala kecil ini? Ini strategi ya itu? Ya, strategi. Jadi kalau ini istilah strategi itu saya selalu ingat dengan kata-kata dosen saya waktu saya studi di MMA UGM. Itu ada yang namanya mata kuliah manajemen strategis. Jadi pakai kata-kata strategi atau strategis itu jangan main-main. Karena apa? Ini orientasinya jangka panjang. Betul. Jadi kalau kita bicara strategi kok hanya untuk 1 tahun 2 tahun, strategi namanya itu namanya taktik. Itu bedanya di situ. Nah, dari situ karena sangat luar biasa penggunaan kata-kata itu tadi kita harus benar-benar fokus. Karena ini tadi yang Mbak Yani tanyakan karena strategi ya kita orientasinya jangka panjang. Paling enggak ya 25 tahun, 30 tahun itu masih bisa dipakai. Karena ini tadi kaitannya dengan strategi terkait dengan keberlanjutan pengelolaan perikanan skala kecil. Kebetulan disertasi saya juga mengupas tentang ini, maka saya ngadopsi dari hasil disertasi saya itu yang bisa diimplementasikan. Salah satunya yang tadi bisa diimplementasikan di Pantura Jateng. Yang pertama adalah tadi bahwa kalau kita melihat dari kondisi kerusakan atau terjadi degradasi daripada SDI dan lingkungannya, maka strategi yang tepat adalah meningkatkan upaya pelestarian atau kelestarian atau konservasi daripada SDI dan ekosistemnya. Jadi SDI dan ekosistemnya ini
kita tingkatkan upaya kelestariannya. Itu dulu yang penting. Karena apa? Ya kita kalau bicara masalah perikanan skala kecil, perikanan pesisir, kita pendekatan yang paling pas adalah pendekatan EAFM. Jadi berdasarkan ekosistem. Ya, betul. Ekosistem pro fisheries management atau ekosistem based fisheries management. Jadi berdasarkan pendekatan ekosistem. Makanya kalau dia rusak, maka kita tingkatkan upaya pelestariannya. Itu dulu yang kita ini ya. Ekosistemnya dulu ya. Strategi yang kita terapkan itu satu dulu. Dan yang kedua, tadi kalau kita melihat dari kondisi existing yang ada bahwa pendapatan nelayan tadi yang rendah, maka strategi jangka panjangnya kita berpikir adalah kita harus tingkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta pengentasan kemiskinan. Nah, ini kan pengentasan kemiskinan kan salah satu butir daripada SDGs. Nah, ini kita ambilkan di sini juga untuk strateginya itu untuk perikanan skala kecil. Tadi dari SDI dan ekosistemnya kita tingkatkan kelestariannya, dari segi pendapatan, kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan kita push juga. Strategi yang ketiga bahwa kita tadi bicara masalah perikanan skala kecil dan sebagainya adalah perikanan tangkap dengan hasil yang minim dan sebagainya. Maka supaya kita genjot untuk meningkatkan apa? Ya kita tingkatkan produktivitas perikanan tangkap ini. Ya mungkin ini jadi perhatian dan PR bersama ya, bahwa tadi hasil tangkapan cenderung menurun dan sebagainya. Ini jadi PR besar bagaimana supaya kita meningkatkan produktivitas daripada perikanan tangkap tadi. Yang kita selama ini hanya menggunakan teknologi tradisional, menangkap ikan dengan manuver dan sebagainya, ini sudah mulai penggunaan teknologi modern. Dan yang terakhir strategi yang bisa kita tingkatkan tadi ya, karena ada kaitannya dengan tadi kesadaran tertib hukum yang rendah dan sebagainya, maka strategi yang bisa kita terapkan sebagai strategi yang keempat atau strategi terakhir yang kita rekomendasikan adalah meningkatkan penegakan hukum atau peraturan di bidang perikanan. Jadi ada 4 strategi Mbak Yani ya. Tadi yang pertama adalah meningkatkan upaya pelestarian atau kelestarian daripada SDI dan ekosistemnya dengan kita mengadopsi EAFM, Ecosystem Approach Fisheries Management. Dan yang kedua adalah meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan nelayan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas daripada perikanan tangkap itu sendiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penegakan hukum atau regulasi di bidang perikanan. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat ini dan konco-konco. Ya, tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara nih Mas Jamal. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mas Dr. Jamal. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih konco-konco laut semuanya. Sebagai closing statement dari saya ini, kita ketahui bahwa perikanan skala kecil ini adalah perikanan yang dominan di Jawa Tengah. Nah, karena sifatnya yang dominan, menguasai hajat hidup orang banyak, maka sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ini, ya, maka kita perhatikan lebih, kita support, kita berdayakan, kita lindungi, kita proteksi. Jangan sampai ini menjadi open access. Kalau open access otomatis kalah karena mereka kecil, mereka tidak berdaya. Kalah dengan perikanan yang skala besar, perikanan industri. Maka usaha untuk memberikan perlindungan dan sebagainya kita support. Supaya apa? Supaya lestari, supaya berkesinambungan, supaya sustain, agar pendapatan daripada nelayan kecil ini bisa meningkat lebih sejahtera. Ya, mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat konco laut semuanya. Nah, konco laut, itu tadi bincang-bincang kita tentang perikanan skala kecil di pantai utara Jawa Tengah bersama dengan Dr. Jamaluddin Malik, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto. Jika konco laut merasa konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Konco laut juga dapat follow IG dan Twitter @dkpjateng dan website DKP Jateng untuk mendapatkan info terupdate seputar kelautan dan perikanan. Saya Setio Handayani beserta dengan kru yang bertugas mohon undur diri. Ikan pari tangkapan nelayan, tiada hari tanpa makan ikan. Ayo makan ikan biar sehat, kuat, dan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.